Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Syakir Mubarak di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian dan analisis dalam Public Relation Management yang bersumber dari buku Planning and Managing Public Relation Campaigns karya Anne Gregory dan beberapa sumber lainnya. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai unsur-unsur proses perencanaan yang diuraikan dalam bab 5 setelahnya, penting bagi kita untuk menekankan pentingnya penelitian. Salah satu ciri dari program Public Relation yang strategis adalah program tersebut didasarkan pada penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul dorongan untuk memiliki masukan yang berbasis bukti untuk pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta. Rencana yang diusulkan diharapkan menyajikan kasus yang nyata atau argumen yang meyakinkan mengapa rencana mereka harus diterima. Adapun jenis-jenis penelitian yang diberikan atau diperlukan untuk setiap rencana dibagi sebagai berikut. Yang pertama ya penelitian formatif, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan dan menafsirkan data yang membantu peneliti mengidentifikasi masalah dan peluang nyata dalam konteks waktu dan peristiwa tertentu. Yang kedua adalah penelitian program, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa rencana tindakan yang diusulkan dipikirkan dan diinformasikan dengan benar. Yang ketiga adalah penelitian pemantauan, yaitu dirancang untuk memeriksa apakah program berjalan sesuai dengan rencana saat diimplementasikan. Yang terakhir adalah penelitian evaluatif, menentukan apakah program mencapai tujuan yang dinyatakan atau hasil. Analisis adalah bagian pertama dari proses perencanaan. Penelitian ini merinci untuk mengidentifikasi konteks dan isu-isu yang menjadi dasar program public relation. Sangat penting bagi seorang public relation untuk melakukan analisis situasi penelitian formatif. Penelitian ini terbagi menjadi 4 sudut, yaitu menganalisis lingkungan, menganalisis organisasi, menganalisis pemangku kepentingan dan publik, yang terakhir ya mengidentifikasi masalah atau peluang spesifik yang perlu ditangani. Apabila ada sebuah departemen baru yang sedang dibentuk atau kegiatan public relation yang sedang ditinjau, terdapat urutan-urutan analisis yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut, yaitu diantara lain ialah klarifikasi awal, yaitu pertanyaan yang muncul diantaranya ialah berapa lama jumlah yang menurun, apa demografi relawan kami, lalu bagaimana pola perjalanan para relawan kita, dan beberapa sebagainya. Lalu selanjutnya ialah analisis lingkungan. Pertanyaan yang muncul ialah apa saja perubahan sosial yang lebih luas dan mungkin mempengaruhi kesukarelaan, apakah ada perubahan ekonomi yang relevan, dan apakah ada kendala peraturan, misalnya undang-undang, yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya ya analisis organisasi, yaitu apakah ada perubahan dalam organisasi yang dapat mempengaruhi relawan, misalnya cara berkomunikasi, kebijakan biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ialah pemangku kepentingan publik. Pertanyaan yang utama ialah siapa yang terlibat dalam program tersebut. Selanjutnya yang pertama, kita akan menganalisis lingkungan. Analisis lingkungan ini adalah bentuk dari analisis eksternal organisasi. Dalam analisis lingkungan ini terdapat analisis PST, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, adapun untuk contoh dari masing-masing unsur dari PST ini, yang pertama ialah dari politik yang pertama politik itu dia terkait misalnya UU mengenai lingkungan, UU ketenaga kerjaan, perdagangan, pergantian atau keberlanjutan pemerintahan, dan aliansi politik dalam dan maupun antar negara. Selanjutnya ialah unsur ekonomi. Itu contohnya adalah suku bunga, inflasi, pasukan uang, lapangan pekerjaan, pendapatan yang dapat dibelanjakan, siklus ekonomi, kondisi ekonomi, dan pengeluaran sumber daya. Selanjutnya contoh dalam bentuk sosialnya yaitu peningkatan populasi, gaya hidup, tingkat pendidikan, distribusi kekayaan, tren pembelian konsumen, sikap dan kepedulian sosial, dan kebiasaan membeli. Dan unsur terakhir ya teknologi, contohnya yaitu penemuan baru, rasio perubahan, investasi dalam teknologi, pengeluaran pada penelitian dan pengembangan, kekunoan dan dampak dan akses ke teknologi yang baru. Nah, selain keempat unsur tersebut, beberapa ahli juga berpendapat bahwa analisis PST ini perlu diperluas kembali karena beberapa hal tersebut sudah tidak relevan dengan lingkungan yang lebih kompleks di mana organisasi modern beroperasi. Maka muncullah istilah baru yaitu epistry, yaitu ada tambahan huruf I, L, dan E. Huruf I sebagai informasi, yaitu menyatakan bahwa ketersediaan informasi ini sangat penting bagi sebuah organisasi. Organisasi harus dapat mengakses informasi dari manapun, salah satunya melalui internet. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ialah L atau legal atau hukum. Hukum saat ini semakin kompleks dan terlepas dari pertimbangan nasional. Muncul peraturan transnasional seperti yang dibuat oleh Uni Eropa, G20 maupun G8 dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah E atau environment, yaitu lingkungan fisik,
yang mana memang saat ini menjadi bahasan global di seluruh dunia. Nah, di dalam pembahasan ini itu dibahas mengenai seperti pemanasan global, pembuangan limbah, dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Kemudian, ada pendapat bahwa budaya juga perlu dipertimbangkan. Organisasi juga perlu mempertimbangkan keragaman agama, etnis, dan budaya sosial yang berada di masyarakat. Nah, inti dari analisis ini adalah mengidentifikasi penggerak utama yang akan berdampak pada organisasi sesuai dengan keadaan wilayah. Dengan melakukan PST secara menyeluruh, kita tidak hanya melihat perkembangan masa kini, tapi juga masa depan mungkin mengidentifikasi isu-isu yang mempengaruhi organisasi. Sebuah organisasi yang visioner menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan manajemen isu. Manajemen isu bekerja dalam dua cara. Yang pertama ialah mengidentifikasi isu-isu di mana organisasi tidak memiliki kendali, di mana opini publik pasti akan bergerak ke arah tertentu, dan oleh karena itu sangat buruk bagi perusahaan untuk mempertahankan atau mengambil posisi yang bertentangan dengan situasi yang terjadi. Lalu yang kedua ialah mengidentifikasi isu di mana organisasi masih memiliki kendali, yang mana organisasi dapat memiliki masukan ke dalam perdebatan yang muncul, sehingga membentuk hasil dengan cara yang etis dan bermanfaat. Setelah tadi kita membahas mengenai eksternal organisasi, sekarang kita membahas menganalisis mengenai internal organisasi. Nah, menganalisis internal organisasi ini salah satunya itu melalui analisis SWOT atau strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat atau ancaman. Contohnya yaitu yang pertama dari kekuatan sendiri itu seperti kekuatan finansial, inovatif, kepemimpinan yang baik, reputasi yang baik, dan pekerja yang loyal. Yang kedua ialah kelemahan, itu contohnya konservatif dalam investasi, lini produk yang terbatas, organisasi yang tradisional dan terlalu hierarki, lalu puas diri, dan pola kerja yang kaku. Lalu contoh yang kesempatan, yaitu pasokan yang murah dari wilayah lain, pengembangan ke wilayah lain, dan akuisisi ke pesaing. Soalnya yang terakhir ialah contoh dari ancaman, itu seperti isu reputasi yang muncul dari kemungkinan tuntutan eksploitasi, bahaya dari sikap berlebihan, dan ambil alih dari orang yang lebih kaya. Setelah analisis lingkungan dan analisis organisasi, kini saatnya menganalisis stakeholder. Elemen ini menganalisis keadaan stakeholder, sikap, pendapat, dan perilaku publik terhadap organisasi. Terdapat pendapat menurut Smith yang mengatakan bahwa ada dua elemen yang digunakan untuk menganalisis publik, yaitu yang pertama ya visibilitas, yaitu tentang sejauh mana organisasi dikenal oleh publik, dan yang kedua ya reputasi. Jika kedua hal ini baik, maka akan lebih mudah untuk membangun persepsi dari publik. Menurut Lerbinger, jenis penelitian yang mendefinisikan stakeholder mencari tahu bagaimana mereka memandang sebuah organisasi sebelum, selama, dan setelah kampanye audit public relation. Jika ada pandangan yang berbeda dari kenyataan, maka ada masalah yang perlu ditangani. Jika masalah hanya berupa kesalahan informasi, mungkin dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi, jika lebih kompleks, misalnya mungkin sebuah organisasi memiliki reputasi yang buruk, maka organisasi tersebut bertugas untuk menemukan apa masalah yang sebenarnya dan apakah ada masalah komunikasi dengan stakeholder. Lalu, siapa yang melakukan penelitian? Penelitian tidak semestinya diberikan oleh para anggota tim public relation yang paling junior. Perlu konsultan penelitian yang mapan atau orang-orang internal yang terlatih yang akan menghasilkan penelitian yang valid. Dengan menggunakan peneliti internal yang terlatih akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya mereka mengetahui bisnis dan hanya membutuhkan sedikit instruksi kecuali hal-hal yang spesifik. Tapi mungkin kekurangan dari peneliti internal itu adalah mereka mungkin akan terkesan kurang objektif dibandingkan dengan peneliti eksternal. Nah, sedangkan peneliti eksternal ini dia dapat menawarkan keterampilan dalam penelitian khusus bidang, termasuk komunikasi. Mereka ini lebih objektif, hanya saja perlu merogoh kocek yang lebih banyak untuk menyewa mereka. Ada beberapa teknik penelitian, yaitu yang pertama ialah penelitian kuantitatif. Yaitu penelitian kuantitatif ini mengumpulkan data yang kemudian dinyatakan secara statistik dan memberikan hasil dalam jumlah atau kuantitas. Nah, data dalam penelitian kuantitatif ini berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Lalu yang kedua ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menyelidiki variabel non-kualifikasi seperti pendapat, reaksi, dan sikap. Data dalam penelitian ini dapat berupa kata-kata atau kalimat. Lalu selanjutnya campuran, yaitu gabungan dari kuantitatif dan kualitatif, dan penelitian berkelanjutan. Selanjutnya ada penelitian primer dan sekunder. Penelitian primer ini berasal dari sumber langsung, yaitu teknik memperolehnya dengan cara kuesioner, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Sedangkan sekunder ini, data-data yang diperoleh itu berasal dari sumber-sumber yang telah diterbitkan, seperti buku, jurnal,
dan segala macamnya. Manfaat dari penelitian sekunder ini, dia baik hemat waktu maupun biaya. Tapi kekurangannya adalah hasil penelitian ini masih dipertanyakan. Selanjutnya ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama ialah penelitian kuesioner. Itu biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif yang diharuskan mengumpulkan data dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua ialah wawancara. Itu biasanya digunakan di penelitian kualitatif dengan menggali informasi dari narasumber sedalam-dalamnya. Lalu selanjutnya ialah focus group, yaitu pembagian kelompok sesuai dengan kualifikasi seseorang, seperti pembagian menurut usia, jenis kelamin, gender, status sosial, ataupun lain-lainnya. Lalu yang keempat ialah internet group, yaitu melakukan penelitian dari satu kelompok ke kelompok yang lain, contohnya di grup Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Lalu yang selanjutnya ialah observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan atau bahkan ikut serta dalam objek yang diteliti. Lalu yang selanjutnya ialah penelitian media, itu kita melakukan penelitian media seperti media tulis, iklan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ialah audit komunikasi. Setelah kita mengumpulkan data-data, kita perlu melakukan interpretasi data. Interpretasi data atau menafsirkan temuan adalah proses meninjau data sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Di tahap ini, data ditafsirkan dari yang sebelumnya bersifat kompleks menjadi lebih sederhana. Dengan ada interpretasi data ini akan membawa berbagai manfaat. Di antaranya yaitu salah satunya membantu peneliti dalam membuat keputusan yang baik. Kesimpulannya dari video kali ini ialah inti dari melakukan penelitian adalah agar program-program public relation dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi apa masalah sebenarnya dan cara terbaik untuk menjalankan program-program yang tentunya sangat penting untuk keberhasilan program. Sekian itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.